Klik pekan ini, rencana memindahkan gunung es dari Antartika ke Dubai. Teknologi terbaru dari Adobe, mulai dari kecerdasan buatan hingga realitas tertambah atau augmented reality. Dan mencoba beragam alat canggih bagi penyandang tunanetra. Ini adalah malam pergantian tahun di Shanghai. China yang memperkenalkan kembang api, kini memperkenalkan drone yang mungkin kelak akan menggantikan kembang api. Ada 2000 drone yang menyala dan diterbangkan di langit Shanghai, membuat formasi gambar yang tidak bisa ditiru kembang api. Ini dilakukan agar lebih ramah lingkungan. Karena jika dibandingkan dengan kembang api, drone menghasilkan polusi yang lebih sedikit. Kita sudah memulai tahun yang baru, dan ini adalah tren teknologi yang akan terjadi sepanjang tahun 2020. Kita mulai dari teknologi jaringan 5G, yang mungkin kebanyakan dari kita belum punya ponsel 5G. Secara teori, dengan 5G, semua jadi lebih cepat. Dan ini kabar baik bagi penggila game online di seluruh dunia. Kita bisa streaming game, film, dan seri favorit lebih cepat. Smart speaker dengan kecerdasan buatan diprediksi akan populer, dipasang di rumah-rumah, dan mungkin akan ada masalah privasi. Karena teknologinya mengumpulkan data pribadi pengguna, sama halnya dengan teknologi pengenalan wajah. Anda akan dirugikan jika wajah Anda masuk ke dalam daftar terlarang, seperti datang ke konser maupun pertandingan sepak bola. Apakah 2020 tahunnya mobil listrik? Setidaknya, Tesla sudah memulainya bertahun-tahun. Tapi tetap saja mobil berbahan bakar fosil mendominasi dan bahkan meluncurkan model baru tahun ini. Terakhir, media sosial juga punya tren tersendiri. TikTok mungkin akan menggeser kepopuleran Instagram. Jika begitu, apakah Anda mau beralih lip sync atau setia mencari spot Instagramable untuk berfoto? Di Indonesia, kita bisa mengakses media sosial mulai dari Facebook hingga Twitter. Tapi media sosial itu semua dilarang di China. Maka negara itu membuat tiruannya, mulai dari TikTok hingga WeChat. Apakah China akan mengubah sejarah media sosial di dunia? Semenjak China memblokade teknologi asal Amerika Serikat seperti Google dan Facebook, dari situlah tercipta ekosistem daring versi China yang kalau dipikir-pikir mirip dengan ekosistem online yang kita gunakan saat ini. Alibaba mirip dengan eBay, Weibo dan Twitter hampir sama. WeChat berperan sebagai pengganti WhatsApp. Jadi istilah bahwa China bisa meniru segala teknologi di dunia nyata adanya. Yes, China in the past has had this reputation for copying from others. But now I think we are seeing the reverse. We're seeing companies, American companies like Uber, copying from Chinese companies. So the pattern we see 5-10 years ago is, copy to China model. We copy everything from Silicon Valley. So I think if you are here like 5 or 10 years ago, almost every time you pitch the VC, always say, oh, I'm doing the China Facebook or China Twitter. Populasi penduduk di China yang semiliar lebih adalah pasar yang menjanjikan bagi ekosistem daring made in China. Segala ide bisa berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat dan dari situlah persaingan antar perusahaan teknologi semakin memanas. Kita mulai dari WeChat yang menjadi aplikasi chat sehari-hari masyarakat di China. 微信现在是中国最大最受欢迎的社交平台，同时也成为了中国人的一种生活方式。
然后自从2011年上线以来，经过不到9年的一个发展时间，我们已经拥有了超过11亿的月活用户，然后覆盖了200多个国家和地区，然后我们的功能也从即时通讯逐步。Perannya selain chat juga banyak dengan hadirnya program-program mini dalam aplikasi. Program mini berasal dari pengembang aplikasi pihak ketiga untuk menghadirkan fitur baru di WeChat. Semacam App Store tetapi dalam aplikasi. Ide dasarnya, Anda bisa lakukan semua di dalam WeChat tanpa harus menutup aplikasinya. Fitur lainnya adalah sistem pengenalan wajah yang digunakan dalam pembayaran. Pengguna tinggal menunjukkan wajah untuk membeli sesuatu. Ini bisa dilakukan karena aplikasi wajah dan data kartu tanda penduduk sudah terhubung. Apakah ini masuk ranah privasi seseorang? Dalam kebijakan aplikasi WeChat, pemerintah China bisa mengakses data pribadi pengguna aplikasi, seperti percakapan antar pengguna hingga lokasi tempat pengguna berada. Selanjutnya, kita datangi Kuaishou, sebuah jejaring sosial di China yang memiliki ratusan juta pengguna. Bisa jadi hampir setara dengan populasi penduduk di Indonesia. Target pengguna Kuaishou adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran hingga pedesaan, karena 40% penduduk di China berada di sana. Pengguna merasa diuntungkan dalam jejaring sosial ini. Uang pun ia hasilkan melalui penjualan video tutorial bermusik yang dibuat, termasuk fitur virtual GIF saat siaran streaming. 大家好，我呢是一名职业的演奏员，然后呢，我利用呢平时生活业余的时间呢，在快手平台做教学直播，主要呢就是教大家。 Per bulan, dia bisa mendapatkan keuntungan sekitar 27 juta rupiah. Tentunya keuntungan itu sudah dipotong sebanyak 25% oleh Kuaishou. Peran robot dalam kehidupan manusia semakin banyak. Robot juga bisa diajak berolahraga, tentu bersama Anda. Nah, reporter BBC News Click, Lara Lewington, akan mencoba berolahraga bersama dengan robot di pusat kebugaran. Kita lihat bagaimana Lara mencobanya. The idea here is that I'm going to be trained by AI with a spot of help from Pepper here. Bristol Robotics menciptakan robot yang bisa memotivasi seseorang ketika sedang berlatih di pusat kebugaran. Okay, I'm not quite sure what it's got in store for me. Think about getting ready to start running. Speed up now and run for 1 minute. Pembicaraan barusan berdasar data detak jantung dan ekspresi wajah yang dihimpun robot, sehingga sang robot pun bisa menjawab pertanyaan. That robot, to begin with, knows nothing. And then Don, our fitness instructor, he tells the robot in real time, right, now it's time to have a joke, or now it's time to sympathize, or now it's time to challenge. And every time he does that, the robot learns from that example. So after a few sessions, the robot then starts suggesting things. The estimated speed of a T-Rex is 27 miles per hour. I can't go as fast as that. Sudah ada beberapa orang dalam uji coba ini, sebagian puas dengan fitur yang diperkenalkan. Robot bisa menyesuaikan diri dengan kepribadian orang-orang yang dilatihnya. Hadirnya robot ini mungkin akan mengubah suasana pusat kebugaran pada masa mendatang. Nice work. We're done for today. Thank I you. hope to see you again soon. Goodbye. Give it 5. Oh, maybe not. Adobe kini memutakhirkan kecerdasan buatan dan realitas tertambah atau augmented reality dari memanipulasi gambar hingga merekayasa ulang sebuah adegan dalam video. Yang paling baru adalah kacamata ini. Ketika dipakai, data tambahan tentang segala benda di depan pengguna pun nampak. Terlihat keren dan futuristik karena gambar seperti ini sangat sulit dilakukan pada masa lampau. Teknologi lainnya adalah
Bagaimana jika setiap orang bisa jadi fotografer dengan teknologi ini? Gabungan sketsa kasar burung dengan foto sesungguhnya menciptakan foto baru. Atau menghidupkan doodle yang Anda buat saat sedang bosan di tengah rapat tak berkesudahan. Our technology works with any image, photo, or sketch. Dari es kecil ini bisa jadi air, ya kalau mencair. Tapi bagaimana jika gunung es? Kita ke Dubai untuk melihat rencana pemindahan gunung es dari Antartika menuju Dubai untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Dubai. Ini baru rencana loh. Kota yang dibangun di atas padang pasir atau di atas laut. Gedung menjulang yang dilalui awan. Semua itu ada di Dubai. Sebuah tempat yang menampung banyak ide yang hampir mustahil dilakukan. The UAE Iceberg project is meant to utilize some of the icebergs which disintegrates from Antarctica due to global warming. These icebergs hold the world's freshest water, the world's most important substance, and unfortunately it's melting currently. So why not utilize some of what nature offers us and hopefully try to tow them to wherever places in need of water. Bongkahan es dari kutub akan dimanfaatkan sebagai sumber air. A simulation has been done and it is expected that around 30% of the iceberg mass will be lost during transit. We are talking on average this iceberg can hold 300 to 500 million cubic gallon of water, which is quite a huge quantity. So even if we manage to bring the rest, will be a success. Abdullah berharap idenya bisa direalisasikan. Bukan hanya menyediakan air untuk warga Dubai, tetapi juga penting bagi agrikultur. Nyatanya, ide Abdullah tidak terlalu baru. Banyak juga yang ingin memindahkan bongkahan es yang mencair di lautan selama seabad ini. Kita mendengar banyak suara setiap hari. Sebagian dari kita mengenalnya sebagai tanda bahaya lalu bereaksi. Bagaimana jika ada alat yang bisa membantu kita memahami banyak jenis suara? Misalnya gonggongan anjing. Sebuah perusahaan dari Inggris menciptakan alat untuk menganalisis suara. Alat ini bisa mengenali suara berkat kecerdasan buatan yang datanya berdasarkan banyak jenis suara yang manusia dengar setiap harinya. Hey Monty, I can hear you barking. As it is late and you're home alone, I'm going to alert your owner. Turn on the lights and play some jazz because I know how much you like it. Keberhasilan alat ini tergantung banyaknya data yang bisa diolah kecerdasan buatan. Tentu dengan banyaknya uji coba yang harus dilakukan. So there's no shortcuts to this sort of thing. It is literally, you have to have the data sets. So we've had to go out and collect all that data. So we have the world's largest collection of audio data, 15 million audio event files that help us train that technology itself. Dan tentu saja alat ini butuh mengenal suara pecahan kaca. Semua atas nama teknologi tentunya. Apakah seperti ini cara melahirkan di masa depan? Ilmuwan sedang menguji coba penggunaan realitas virtual dalam proses persalinan. Tujuan utamanya untuk membuat para ibu lebih tenang saat melahirkan. Visual yang muncul dirancang untuk mengalihkan rasa sakit ketika persalinan berlangsung.
even if it was useful in the very early stages, and then you decided, oh no, I want to be more present, or I want to try something else, I think that's fine. Even if it helps for that 20 minutes, 1 hour, it's going to be a good thing. Ilmuwan berharap teknologi ini bisa membantu para ibu yang pernah mengalami trauma saat melahirkan. Kita beralih ke informasi teknologi untuk penyandang disabilitas. Lucy dan Messi, keduanya tunanetra. Mereka akan mencoba beberapa teknologi baru yang dirancang khusus untuk membantu para tunanetra. Kita mulai dari kacamata pintar Orcam, yang dilengkapi kamera untuk mendeteksi huruf dan gerakan tubuh. Dengan kacamata pintar, Messi bisa lebih cepat mengetahui buku favoritnya. So what you do, Messi? So I have got a magazine, and if I point at a line, I always say that there are two. It's reading it. Kacamata ini juga bisa memberitahu waktu dengan mendeteksi pergerakan tangan. Yay! Kamera yang terpasang di kacamata bisa mendeteksi siapa lawan bicara Anda. Kacamata ini mampu mengenali wajah dengan cara merekam ciri khas tertentu dari wajah seseorang. Amazing. Oh my gosh. Amazing. Just swipe my head round. Oh yeah! High five. Blind girl high five. Lucy dan Messi juga mencoba fitur baru yang bisa memindai produk makanan. tomato cup of soup. Alexa, what am I holding? Alexa, what am I holding? Alat lain yang dicoba Messi adalah Amazon Echo Snow. Tapi alat ini sedikit menyulitkan penyandang tunanetra karena makanan harus dipindai dari berbagai arah. Show me another side. It looks like vanilla Coke, Coca-Cola soda. Oh my drink. gosh! That's cool. That's really cool. Tidak semua teknologi baru bisa berfungsi maksimal untuk para penyandang tunanetra. Tapi, teknologi memberi harapan untuk terciptanya perangkat lain yang bisa membantu mereka di masa mendatang. Jakarta sudah punya hutan kota, tapi belum memiliki hutan vertikal seperti ini. Ada 900 pohon dan 11.000 tanaman yang tumbuh di 2 gedung bertingkat di Milan, Italia. Vivere qui è molto bello, è sicuramente da privilegiati, e sicuramente vivere in mezzo alle piante dà un senso di pace, di tranquillità, di serenità. È più fresco e più ventilato, soprattutto in alcuni momenti della giornata. Gedung bertingkat ini masih berfungsi sebagai apartemen, tapi sengaja diubah menjadi hutan vertikal agar lebih ramah lingkungan. PBB memprediksi 60% populasi manusia akan hidup di kota pada tahun 2030. I think it's one of the most efficient way to deal with climate change, to tackle climate change, to multiplicate the number of green surfaces in our cities. Hutan vertikal juga mulai bermunculan di Cina, Meksiko, dan Mesir. Mayoritas hadir bersama pembangunan apartemen. Lalu, bagaimana dengan di Jakarta? Masih seputar gedung bertingkat, tapi kali ini soal kucing.
So this cat is a victim of high-rise syndrome. She came in last week, presented in shock, and she also had a broken upper jaw, which is one of the characteristic injuries of an animal that's fallen from high floors. This is a very serious problem here in Singapore. It's about more than 80% of us live in high-rise apartments. The SPCA sees about 5 cases of cats falling from height every week. That's about 250 animals a year. And about half of them die on the spot. Dua pecinta kucing membuat layanan khusus agar kucing bisa berkeliaran dengan aman di gedung bertingkat. We started the company 2 years ago because we see the need in creating safe space for the cats. Mereka juga merancang tempat bermain kucing secara vertikal. Tapi perlu biaya yang cukup besar untuk membuat hunian yang aman bagi kucing di gedung bertingkat. So far, we spent $60,000 US dollars for our cats. So every month we create catification. For example, today is for balcony, next month is for tree, and then we additional bridge, and then so far like this. Menciptakan tempat yang aman bagi kucing masih menjadi tantangan bagi para penghuni gedung bertingkat. Apalagi kucing lebih suka mencari tempat yang tinggi untuk beristirahat. Itu tadi Klik Pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan program ini di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.